Dalam hidupku hanya ada dua hal yang selalu aku jalani, yaitu meneruskan kehidupan dan menjalankan peran sebagai seorang anak. Pernah memiliki seseorang yang disukai, jatuh cinta, dan patah hati hingga berjalan tak mulus. Aku tak pernah memiliki pengalaman yang lebih berarti dan sangat berarti hingga kupikir inilah akhirnya. Kembali lagi di podcastku kali ini, Blossom Luna dengan Overthinking untuk kaum yang berjiwa rapuh. Memiliki koneksi pertemanan yang baik dan lumayan mendukung, banyak menyukai hal-hal yang konyol dan tidak tahu apa tujuannya. Bagi kalian yang memiliki jiwa yang rapuh dan cepat overthinking, bisa dengar podcastku kali ini, cerita singkat dari aku. Pernah berpikir untuk mengakhiri sesuatu. Begitu pemikiran ini datang, ia tetap ada, tetap hidup, menempel, bahkan selalu ada. Terkadang sebuah pemikiran itu lebih dekat dengan kebenarannya pada kenyataannya daripada sebuah tindakan. Kita bisa melakukan apa saja, tetapi kita tidak bisa memasukkan pemikiran kita. Kali ini aku akan menceritakan sedikit cerita dari novel yang aku pernah sekilas baca, dan ini bakal dibuat film yang berjudul itu I'm Thinking Ending Things. Ya, novelnya itu udah lama, 2016. Dan aku lupa nama pengarang siapa. Dan novelnya itu sih bergenre lebih ke psikolog sama horor. Ya lebih sih ke psikolognya. Horornya itu bukan yang karena ada hantu jeng-jeng, bukan karena ada hantu ya, tapi horornya itu di situ tuh ceritanya itu horornya dia datang ke lingkup yang benar-benar penuh kehangatan, penuh cinta, tapi berujung dengan pembunuhan. Itu sih sebenarnya horornya itu di situ, dan dia harus menyelesaikan teka-teki itu kenapa bisa terjadi dalam lingkup keluarga si cowoknya itu. Ceritanya itu sih kalau kalian ingin ditanya, kalian bisa baca novelnya I'm Thinking Ending Things, dan nanti filmnya itu bakal tayang tuh 14 September. Stay tune aja nanti ya. Nah, di sini aku akan mereview sedikit ceritanya itu. Ceritanya itu adalah seseorang atau dua sejoli yang menjalin cinta. Ya, seperti lagu. Dua sejoli yang menjalin cinta. Itu mereka si ceweknya itu diajak sama ceweknya itu untuk nemuin keluarga si cowok. Lalu mereka sudah pergi ke sana. Udah sampai ke rumah si cowok itu, si ceweknya bangga dong, seneng dong ketemu sama calon mertua gitu kan. Udah berapa lama mereka pacaran, udah 2 tahun mereka jalanin. Nah si cowoknya ini itu bisa dikata ya dibilang psikopat enggak, dibilang punya penyakit kepribadian ganda juga enggak, tapi ya dalam aja seperti dia. Dan ternyata si ceweknya ini memiliki dia bilang kepribadian ganda ada, cuma tidak terlihat dan dia tidak terlalu merasakan, cuma dia membingungkan. Di sini dia datang, terus dia sapa senyum gitu sama keluarga si cowok. Dan mereka makan malam. Pas makan malam inilah si cewek ini merasa aneh. Udah datang aja udah merasa aneh, karena apa? Karena ketika dia datang dia senyum sapa dengan hewan peliharaan si cowok itu, ada anjing. Si cowok itu melihara anjing, terus si anjingnya itu ketika disentuh sama cewek itu dia malah menganggukkan kepalanya tuh diangguk-angguk sampai nggak mau berhenti, dan si cewek ini bingung dong. Dan si cowok itu bilang itu tidak apa-apa karena anjingnya memang seperti itu, kata si cowok itu. Dan tak tahu kenapa si wanita ini ya agak sedikit bingung kan, karena kok gitu. Terus ya udah nggak ada peduliin sama dia. Ketika pas makan malam, disitulah terjadi sedikit percakapan yang membingungkan si wanita ini, sehingga si wanita ini berpikir kok keluarga si cowok ini aneh. Terus juga ketika dia berbicara dengan keluarga cowok ini kok ngerasa dia itu berbicara dengan diri dia sendiri gitu. Nah kayak cerminan diri sendiri, kayak keluarga si cowok ini
nggak asing buat dia, tapi dia pernah ada di dalam keluarga itu gitu. Jadi makanya di situ misteriusnya, di situlah horornya. Dan lama kelamaan pas dia pergi berdua dengan cowok itu berhenti di pom bensin ke toko mau beli sesuatu, ada si tukang toko itu bilang lebih baik kamu pergi karena ada dia. Dan si cewek itu bingung dong kenapa gitu kan, dan nggak tahu kenapa pas tiba-tiba pokoknya di situ suasana menegangkan. Nah dari situ sih aku udah ambil kesimpulan ya, bahwa pesan-kesan dalam film itu tuh novel itu tuh dia itu kayak terbawa mimpi, dia tuh buat terbawa cerita yang lalu ke masa yang lalu itu ke masa yang sekarang, sehingga kepribadian dia itu menjadi dua. Dan terjadilah dia tuh memiliki pasangan yang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi setiap perkataan dia tuh ingin mengakhiri hidup dia, dan tapi dia nggak bisa mengakhiri hidupnya. Dan timbullah ketika dia pacaran sama cowok ini yang akan mengakhiri hidup dia. Di situlah dia mulai bingung dan dia ingin memecahkan masalah dia itu sendiri. Nah, pesan kesan dari cerita aku ini ya, menurut aku guys, teman-teman, kita tuh kalau memiliki masa lalu yang kelam itu jangan takut untuk berbagi kepada orang lain, orang yang kalian bisa percaya. Kalau kalian memiliki orang yang bisa kalian percaya, kalian datang aja ke psikolog, terus kalian keluarin semua unek-unek masa lalu kalian yang suram itu, kalian keluarin, kalian akan dapat pengobatan dari dia. Nggak tunggu gila dulu kalian baru ke psikolog, nggak. Kita normal ini aja pasti butuh pendengar yang baik gitu kan, butuh curhatan gitu. Karena apa? Karena manusia ini punya kapasitas untuk memendam rasa benci, rasa kelam yang dulu udah masa-masa kelam itu kalian simpen, itu ada kapasitasnya gengs. Jadi menurut aku kalian harus, kalau kalian punya masalah yang berat, nggak bisa mengontrolnya, nggak bisa cari jalan keluarnya, ayo cari orang yang buat kalian percaya sama kalian, yang bisa kalian percaya, kalian sharing ke dia. Kalau nggak nemuin juga, baru kalian temuin psikolog. Apa sih jalan terbaiknya dari masa lalu yang kelam itu, dan kenapa bisa kembali nimbul lagi? Jangan kalian simpan sendiri, itu akan buat kalian tambah sakit, tambah stres, tambah gila. Itulah adanya nimbulnya perbadian ganda itu. Oke, podcast aku malam ini cukup sampai sini. Jika kalian kepo dengan ceritanya lebih detail lagi, kalian bisa langsung beli bukunya, cari bukunya, atau kalian tunggu filmnya I'm Thinking Ending Things. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih.